Perkenalkan, nama saya Cecilia Nadiardianti dari kelas 9A nomor absen 10. Sekarang saya akan membacakan sebuah teks pidato tentang menjaga atau memelihara alat reproduksi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, staf tata usaha, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Hadirin yang bahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang cara menjaga atau memelihara alat reproduksi. Seperti yang kalian ketahui, bahwa alat reproduksi itu sangatlah penting karena alat reproduksi yang tidak dijaga kesehatannya akan menimbulkan berbagai penyakit. Hampir 50% penyakit reproduksi diakibatkan karena kurangnya kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi. Berbagai macam penyakit alat reproduksi. 1. Vaginitis. Penyakit vaginitis ini adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. Penderita dari vaginitis sendiri akan dimiliki beberapa gejala yang dapat diamati, seperti nyeri hebat pada vagina, disuria, prutas di vulva, bubur vulva, edam vulva, vagina, bau busuk, dan perdarahan vagina. Cara mencegah penyakit vaginitis. Yang ke-1, bersihkan vagina dengan air tanpa menggunakan sabun dan hindari membasuh bagian dalam vagina. Selalu bersihkan vagina dari arah depan ke belakang setiap kali selesai buang air dan pastikan menyeka vagina hingga benar-benar kering. Hindari penggunaan benda yang bisa menyebabkan iritasi atau alergi pada vagina seperti pembalut yang mengandung pewangi atau pembersih vagina. Pilih celana dalam yang tidak ketat dan berbahan katun. Penyakit yang kedua yaitu sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur. Luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak nampak, sehingga kita tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat masuk organ otak, jantung, dan beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin kita tidak normal, bahkan kematian bayi. Ini adalah beberapa cara mencegah dari penyakit sifilis, yaitu menghindari alkohol atau obat-obatan berbahaya, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama, secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan, biasakan menggunakan kondom bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Nah, jadi itu adalah beberapa penyakit yang disebabkan pada alat reproduksi. Setelah kita mengetahui beberapa penyakit pada alat reproduksi, apakah kita sudah bisa menjaga dan mencegah penyakit pada alat reproduksi? Jika belum, ayo kita jaga dan alat reproduksi kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu adalah pidato dari saya tentang cara menjaga alat reproduksi. Cukup sekian pidato dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Halo, nama saya Ciciliana dari kelas 9A nomor absen 10. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas PTS Ganjil, kolaborasi PKN dan agama. Saya akan menyampaikan nilai-nilai dalam Pancasila yang mencerminkan pada iman Kristiani berikut dengan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang yang beriman Kristiani dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, berarti kita harus mewujudkan suatu tindakan dan perilaku yang positif agar kita selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam video ini karena telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ciciliana dari kelas 9A nomor absen 10. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kolaborasi TIK dan akuntansi. Saya mempunyai perusahaan yang bernama PT Sentral Jaya. Perusahaan kami ini bergerak di bidang jasa servis komputer, dan perusahaan kami ini melayani perbaikan pada berbagai macam perangkat komputer, seperti software dan hardware. Contoh software seperti Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Format Factory, dan lain-lain. Contoh hardware seperti mouse, keyboard, printer, monitor, CPU, RAM, dan lain-lain. Perusahaan kami ini memiliki 5 penyesuaian akun, yaitu perlengkapan. Perlengkapan yang dibeli pada awal periode dan dibeli selama periode yang bersangkutan. Pada akhir periode, sebagian dari perlengkapan ini telah dipakai dan sebagian masih tersisa. 2. Sewa dibayar di muka, yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. 3. Pendapatan diterima di muka, yaitu penghasilan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan penghasilan untuk periode yang akan datang. 4. Beban yang masih harus dibayar, yaitu semua beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. 5. Penghapusan piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Pada tanggal 21 April, PT Sentral Jaya mempunyai saldo keuangan sebagai berikut. Kas 2 juta, piutang usaha 400, perlengkapan komputer 1 juta, sewa dibayar di muka 1.800.000, peralatan 5 juta, utang usaha 3 juta, modal 8 juta, private 200, pendapatan komputer 3.600.000, beban gaji 500, beban lain-lain 100. Berikut ini jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan yang terpakai sebesar 800.000. Penyesuaiannya, beban perlengkapan sebesar 800, perlengkapan sebesar 800. Peralatan disusutkan sebesar 200.000. Penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan 200, akumulasi penyusutan 200. Sewa yang sudah menjadi beban 1 juta. Penyesuaiannya, beban sewa 1 juta, sewa dibayar di muka 1 juta. Pendapatan yang belum diterima sebesar 2.500.000. Penyesuaiannya, piutang 2.500.000, pendapatan 2.500.000. Piutang yang sudah pasti tidak tertagih atau beban penghapusan piutang sebesar 350.000. Penyesuaiannya, beban penghapusan piutang 350,
piutang 350. Cukup sekian video singkat dari saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Hello, my name is Cecilia Anna. I'm from class 10I, Help Sentai, Math Collaboration English. How to make crepe quadratic foundation. Tools, pencil, paper, ruler, eraser. The first step is to determine the point of intersection with the x-axis. So, I is equal to 0, it is 25 mean x squared. We change its position to nin x squared mean 25 equals to 0, and then we move the segment so that nin x squared is equals to 25. After we move our segment, they fit into 25 nin. So that is produces 5/3. The value of the x-axis point is I 5/3, 0, B mean 5/3, 0. The second step is to find the point of intersection with the y-axis. That is, we first change x to 0 to 25, meaning times 0 squared yields 25. So the y-intercept is 0,25. The third step is to determine the big point, namely by determining the ABC formula. First, after we determine the ABC formula, we determine the XP value by using the mean by to I formula. So that means 0 exists, it's equal to 0. After we determine the value of XP, now we will determine the value of YP. F in the parentheses is equal to F in the parentheses 0. So we change the value of to 0. Just 25 mean parentheses 0 squared equals 25 means 0 equals 25. So the vertex value is 0,25. The first step determines the axis of symmetry. Actually, this step is still the same as the step determining the value of XP, so namely by determining the ABC formula. First, after we determine the ABC formula, we determine the XP value by using the mean by to I formula. So that means the 0x is equal to 0. The fifth step, we determine the coordinates. Before we determine the coordinates, we make a list of tables first. This table list will help us determine the coordinates. We remember the value of XP ruler. The value of XP was 0. In this table list, we make so the column for the X and Y values. We make it into 5 rows. The XP value was 0, so we save this 0 in the middle 5th row, namely in the 3rd row as the X value. So after we save the 0 in the middle, we determine the X value above and the first below. The X value above is negative, so that it gets the first mean value and the second mean, and so is the one below in becomes positive. After that, we will determine the coordinates to fulfill the table list in a way that x is equal to the second mean equals f in the parentheses. Second mean squared equals 25 mean 36, resulting in mean 11. So the second mean x value is in parentheses, the second mean comma, so 11 mean. We continue until unstable lists are full and use the same methods. After we determine the coordinates, now we will make a graph. We use enter all the numbers that we specified earlier, so that it becomes a graph. And here is the graphic. Thank you. Perkenalkan, nama Abdi Cicilia Ana di kelas 8A nomor absen 10.
Tujuan abdi ngadamel video ieu kanggo minuhan tugas PTS Ganjil kolaborasi IPS sareng Sunda. Ayeuna abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan alat komunikasi sareng media sosial numutkeun fungsina. Wilujeng enjing, salam makmur kanggo urang sadayana. Kepala sekolah nu dipika hormat, anu kuring hormat nyaeta guru sareng staf administrasi, sareng babaturan nu kuring anu dipika cinta. Hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Pikeun berkahna urang tiasa kumpul di tempat ieu dina kaayaan nu sehat. Hadirin sadayana, sateacana abdi bade ngucapkeun hatur nuhun kanggo dinten ieu. Sabab ayeuna abdi dipasihan kesempatan pikeun masihan biantara ngeunaan ngagunakeun media sosial sareng alat komunikasi numutkeun fungsina. Sakumaha anjeun terang, yen media sosial sareng alat komunikasi dina zaman ayeuna nuju berkembang pesat. Ieu kusababna media sosial dijantenkeun tempat pikeun nganyatakeun pendapat, ngabagi pendapat, sareng ningkatkeun diskusi dina ngawangun hubungan sareng anu sanes. Media sosial ngayogikeun kasempatan pikeun generasi muda pikeun nyoko kana nilai-nilai integritas, etika kerja sareng gotong royong. Dumasarkeun kana Pancasila anu berorientasi kana kamajuan sehingga Indonesia janten negara maju, modern, makmur sareng bermartabat. Di zaman ayeuna, murid leres-leres peryogi smartphone pikeun ngajantenkeun diajar dina jarak jauh ieu. Ngaliwatan media sosial, siswa secara aktif tiasa langkung kreatif sareng mandiri sehingga kualitas pelajaran tiasa ningkat dina hal ilmu sareng kualitas. Dina era globalisasi ieu, media sosial ngagaduhan peran anu penting dina sosialisasi sareng kebutuhan komunikasi. Kalayan ngan hiji pananganan, sadaya manusia di bumi ayeuna tiasa secara gampang tuker informasi, akses gambar atanapi video, sareng ilmu anyar tanpa sela. Media sosial nyayogikeun kabebasan pikeun panggunaan. Tapi eta teu hartosna eta oge bebas tina etika. Salawasna ngajaga etika, sopan santun sareng salawasna hormat ka babaturan atanapi anu nyambung kana rekening media sosial urang. Hindarkeun ngagunakeun kecap anu sesah atanapi ngandung unsur sara. Hormatan batur sakumaha urang hoyong dihargaan. Ieu aya sababaraha fungsi media sosial. Kahiji, ngahasilkeun komunikasi atanapi dialog sareng seueur jalmi. 2. Ngalaksanakeun transformasi manusa anu samemehna ngagunakeun eusi talatah pikeun ngagentos pesen eta nyalira. Katilu, salaku media komunikasi antara jalma bisnis atanapi pamimpin komunitas kalayan pangguna media sosial sanesna. Kembangna interaksi sosial manusia ku ngagunakeun teknologi internet sareng web, ngawangun merek pribadi pikeun pangusaha atanapi pemimpin komunitas. Ta eta sababaraha informasi ngeunaan ngagunakeun media sosial sareng alat komunikasi sakumaha fungsina. Eta proses biantara abdi. Eta cekap kuring miharep naon anu kuring carioskeun. Aya gunana pikeun urang sadayana. Hapunten upami aya kecap atanapi kalimat anu henteu pikaresepeun dina hate. Nuhun kanggo perhatosana. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Juliana dari kelas 9A nomor absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan cara memukul bola dalam permainan rondes. Pertama, letakkan pemukul pada bahu kanan. Kedua, sikap badan dicondongkan ke kanan. 3. Kaki kiri diusahakan lurus dan kaki kanan dibengkokkan. 4. Ayunkan dari samping ke depan hingga pukulan mengenai bola yang datang. Sekian penjelasan dan praktek memukul dalam permainan bola rondes.